Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Bucianti dari kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjualan langsung dan berbasis data. Bye-bye, simak video selanjutnya. Penjualan langsung dan berbasis data. Penjualan langsung meliputi definisi penjualan langsung, media penjualan langsung, kiat-kiat sukses dalam melakukan penjualan langsung, dan strategi penjualan dalam bisnis retail. Definisi penjualan langsung. Penjualan langsung atau reselling merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Secara umum, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI melihat penjualan langsung dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan satu tingkat. B. Penjualan multi level. Media penjualan langsung. Tujuan penjualan langsung yaitu mempengaruhi tindakan konsumen. Media yang dapat digunakan dalam penjualan langsung adalah sebagai berikut. A. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan fungsi dari marketing komunitation yang memperbesar aksi dengan menambahkan insentif dalam menawar merek. B. Penjualan pribadi atau personal selling dilakukan secara tatap muka yang terdapat komunikasi interpersonal antara pembeli dan penjual. Penjualan langsung atau response marketing digunakan untuk menciptakan respon dan mengubah tingkah laku konsumen secara langsung. D. Penjualan partai atau merchandising dan titik pembeli atau point of purchase merupakan kegiatan menciptakan gambaran merek atau brand image sampai ke tingkat pengeceran. Kiat-kiat sukses dalam melakukan penjualan langsung. Sales point merupakan salah satu ujung tombak bisnis dalam keberhasilan penjualan langsung. Sales point adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam proses penjualan. Sales point tidak hanya harus mengerti dan memahami produk yang dijual, tetapi juga harus dimiliki hal-hal sebagai berikut. A. Sikap yang mendasari tindakan atau spirit. Untuk unsur penting untuk mencapai keberhasilan spirit terlihat dari semangat, antusias, tanggung jawab, dan komitmen yang dimiliki sales point dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan atau tingkat. Indikator pencapaian semangat kerja seseorang sales point dapat diukur dari hal-hal antara lain sebagai berikut. 1. Absensi, tingkat kehadiran dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. 2. Kepuasan kerja, terukur dari loyalitas terhadap pekerjaan yang ditekuninya. 3. Disiplin kerja, terlihat dari kesediaan menanti peraturan yang berlaku. 4. Tanggung jawab, melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab atas kewajibannya. Strategi penjualan langsung. Langkah-langkah menyusun strategi penjualan langsung adalah sebagai berikut. 1. Tentukan pasar sasaran. 2. Siapkan daftar pertanyaan. 3. Bangun komunikasi dengan konsumen. 4. Melakukan presentasi. 5. Melakukan monitor atas program. Layanan kepada calon konsumen atau service. Pemberian layanan yang baik dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Melayani dengan hati yang tulus, turut melaksanakan perasaan orang lain. 2. Cepat tanggap dan penuh tanggung jawab. 3. Meninggalkan kesan yang dalam. 4. Membuat konsumen merasa nyaman. Strategi penjualan dalam bisnis retail. Strategi penjualan yang dapat diterapkan oleh pemilik bisnis retail adalah sebagai berikut. A. Memberikan layanan terbaik. B. Menemukan kebutuhan konsumen. C. Memiliki lokasi yang tepat. D. Mempromosikan diri sebagai pelanggan. Penjelasan selanjutnya, penjualan berbasis data. Pengertian penjualan berbasis data, manfaat basis data, dan kelebihan dan kekurangan dari database. Penjualan berbasis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis
sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dan basis. Manfaat basis data adalah membangun loyalitas konsumen sehingga terjadi pembelian berulang-ulang yang akan berimbas pada tingkat penjualan perusahaan yang meningkat. Kelebihan database meningkatkan aksesibilitas respon terhadap data yang lebih baik. 2. Data hanya perlu disimpan sekali. 3. Data pada basis data menjadi milik organisasi, perusahaan, dan dapat digunakan secara bersama untuk user yang berwenang. Kekurangan database: 1. Biaya yang digunakan terlalu besar untuk menjalankan sistem basis data. Dan selanjutnya materi tentang proses penjualan berbasis data, dan kalian bisa membaca sendiri ya guys. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.